terkait tentang syarat-syarat sah sholat. Pengarang kitab menyebutkan dengan redaksinya qauluhu wal qayhu, kemudian al qayh ini termasuk najis tapi dimaaf. Apa sih artinya al qayh? Qayh itu artinya wa huwa damun istahala ila natnin wa fasadin. Darah yang sudah berubah, yang sekarang udah berbau dan rusak. Kalau kata kita tuh semacam nanah. Ya, ini dimaaf nih nanah. Itu asalnya darah itu ya nanah juga. Kan ada darah merah, ada darah apa? Darah putih. Cuma darah yang warnanya yang lagi bukan merah ini udah keputihan, ya itu agak bau. Ya naten itu artinya bau. Fasad itu udah kelihatannya udah rusak. Tapi itu dimaaf. Jadi kalau kita misalnya lagi sholat, bapak, saudara, kemudian ada luka, di luka itu ada darah, nah itu darah dimaafin. Di luka itu ada nanah, itu nanahnya juga dimaafin. Itu termasuk najis tapi makfu artinya. Qauluhu wassadidu, bermula perkataan lagi sodid. Sodid itu artinya apa? Wa huwa ma'un raqiqun mukhtalitun bidamin, air yang encer yang udah bercampur dengan darah. Itu namanya sodid. Kalau di kita namanya nanah juga. Begitu. Bahasa Arab itu kaya dengan bahasa. Qayh, sodid. Itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia nanah. Cuma bedanya kalau sodid itu air yang ya encer, di situ ada campuran darah. Air asalnya. Ya, encer, cuma ada campuran darah. Kalau tadi darah, tapi udah bercampur agak bau-bau. Nah itu namanya qayh. Nah kalau sodid air, encer, tapi ada campuran darah. Ya, kalau menurut kita ya namanya di luka itu kok apa? Nanah-nanah juga. Ada darah, ada nanah. Nah itu yang keluar, baik yang bentuknya sodid maupun qayh, ya itu dimaaf. Artinya kalau bapak lagi sholat lanjutin aja, nggak apa-apa. Ya sama seperti bisul yang kemarin dibahas. Kalau bisul lagi sholat pecah kan keluar darah tuh, itu juga dimaaf. Ya jadi lanjutin aja. Beda kalau dipencet dengan sendirinya. Lagi sholat iseng-iseng, ngapain lagi sholat iseng banget bisulnya diteken-teken, iya diteken-teken bisulnya keluar darah. Itu nggak boleh, tidak dimaaf karena faktor kesengajaan namanya. Tapi kalau pecah dengan sendirinya itu bukan faktor kesengajaan. Jadi makfu, najis tapi makfu, dimaafin. Artinya sholat kita lanjutkan saja, tidak apa-apa. Ini agama begitu memberikan tasamuh ya kepada kita ya sebagai pemeluknya. Makanya Nabi bilang yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Tuh begitu. Jadi nggak ada alasannya. Saya lagi bisul nih, nggak bisa sholat. Bisa. Entah kalau berdarah bagaimana? Nggak apa-apa. Nah begitu. Jadi gara-gara bisul jangan kagak sholat. Ya alasannya bilang nanti kena kain ntar akhirnya berdarah, nggak boleh. Nah kagak ngaji dia. Ya begitu. Jadi nggak apa-apa. Ya silakan. Kalau kita bisul, sholat aja. Seandainya pecah, tidak batal. Ya, kecuali kalau dia pencet dengan sendirinya, itu nggak boleh, karena ada faktor kesengajaan. Nah ini yang dijelaskan oleh Imam Romli, ya bahwa nanah baik yang artinya qayh maupun sodid itu termasuk dimaaf. Wa yu'fa, dan juga dimaaf amma asrul ihtirazu anhu, daripada sesuatu yang memang susah dijaga dipeliharanya. Ghaliban umumnya mintini syar'i najisin, dari tanah yang ada di jalan yang mungkin itu mengandung najis yakinan, secara yakin. Kita lagi jalan, kemudian kan ada debu, ada tanah-tanah yang kita yakin itu pasti ada kotor dan najis. Itu termasuk dimaaf, sebab kita nggak bisa menghindar. Apalagi kalau musim angin tuh, ya angin ngebul. Nah itu kan pasti tanah-tanah, debu-debu yang terkena di badan kita. Ya walaupun kita yakin itu ada najis, itu nggak apa-apa, dimaaf.
karena susah untuk kita menghindar dari tanah ya debu yang ada di jalan yang mungkin itu mengandung najis. Wa kadza ma'uhu, begitu juga airnya. Kalau musim hujan kita pakai payung ya, hujan dari rumah kita menuju musola, mungkin kan ada cipretan karena hujan. Itu kalau seandainya kita yakin ini tanah nih tadi ada najisnya, kalau ada air ini kan berarti najis, tetap itu dimaaf. Seandainya, apalagi kita yakin kagak najis, seandainya kita yakin itu ada najisnya, tetap cipretan air ketika kita lagi jalan menuju musola masjid karena lagi hujan, itu mampu dimaaf. Kenapa? Susah untuk menghindar dari itu semua. Begitu komentar Imam Romli ya menjelaskannya. Walau kana najisu min mughalladhin, sekalipun kita yakini najisnya najis mughalladhah, ya najis yang sumbernya dari anjing atau dari babi, ya karena memang kita lagi jalan ada cipretan-cipretan air hujan atau musim panas ada debu-debu karena ada angin, itu termasuk dimaaf. Contoh jelasnya ka'an balatil kilabu fihi, misalnya anjing kencing di jalan tersebut, di jalan raya tersebut, ya kemudian kita ya lewat, kemudian ada air hujan yang cipretannya itu kita yakin benar habis kencingnya anjing di situ, tetap itu dimaaf. Itu diapain? Dimaaf. Karena memang susah. Yang namanya di jalan kita nggak bisa menghindar. Ada apa aja, entar anjing lewat, entar ya binatang lain lewat, ayam lewat, kadang-kadang ya dia buang kotoran. Nah kemudian hujan, ya kita lewat situ ada ya cipretan-cipretan airnya, itu dimaaf. Walaupun kita yakini itu najis. Kenapa? Karena susah untuk menghindar dari hal-hal tersebut. Wahtalata baluha bitinihi, kemudian kencing anjing tersebut bercampur dengan ya tanah yang ada di jalan raya tersebut. Aumaihi, atau bercampur kencing tersebut dengan air karena ada air hujan. Ini kan bisa, kalau tanah debu biasanya musim panas, kalau hujan airnya biasanya musim hujan. Nah seperti itu. Bihaitsu lam yabqa lin najasati ainun saghiratun, selama tidak tersisa ada najis ainnya yang bisa dibedakan. Kita udah nggak bisa bedain air tuh kalau udah bercampur di situ. Ya beda kalau memang ya kita yakin ainnya kelihatan. Ya di kaki kita injek ada ya kotoran ayam, ya itu kelihatan, ya harus dicuci. Jangan bilang wah ini dimaaf, ya nggak boleh itu. Ini cipretan air atau debu yang memang itu susah untuk kita hindari. Kita kalau jalan bapak saudara, debu-debu kan pada berterbangan. Nah itu kita nggak tahu ada yang najis atau enggak, udah dimaaf itu semuanya. Kalau lagi musim hujan kita jalan kan ada cipretan-cipretan, ya itu pasti. Ya mungkin ada najisnya, seandainya ada dimaafin, seperti itu. Wa yu'fa, dan dimaaf anzalika, daripada itu semuanya. Walau masyafihi hafian, kalau seandainya ada orang berjalan nelapak. Tuh hafian artinya apa? Nelapak, nyeker, kagak pakai sendal. Nah itu namanya jalannya nyeker. Fala yajibu alaihi ghuslu rijlaihi, maka tidak wajib atasnya mencuci dua kakinya. Lakin akan tetapi yusanul masjidu, harus dijaga masjid antalwisihi, daripada mengotorinya bin najasati, dengan najis. Jadi kalau kita kering sama kering jalan di jalan raya tuh, ya kering sama kering, ya itu kalau cuma debu-debu aja kagak najis. Bapak nelapak gitu kagak najis kakinya. Beda kalau bapak memang nginjak ainun najasa, ada kotoran ayam, ada kotoran-kotoran yang lain bapak injak, iya najis. Tapi kalau selama itu nggak ada kotoran yang ainnya kelihatan, cuma ada debu-debu yang kita injak, kita nelapak,
itu kagak najis. Ya, seandainya itu ada kandungan najis dimaaf. Nah begitu. Tapi tetap ketika kita mau masuk masjid takut ngotorin, ihtiyaton sebagai tindakan hati-hati kita cuci. Karena memang talwis itu termasuk dosa. Ngotorin masjid musola dengan sengaja dosa. Ya, jadi itu semuanya diperlihatkan di hadapan Nabi. Jadi nanti ada amalan-amalan yang sangat baik diperlihatkan semuanya di hadapan Nabi. Termasuk ketika kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid atau di musola. Itu pahalanya gede. Diperlihatkan tuh ke Nabi. Nih ada umatmu ya yang sedang bersihin kotoran najis yang ada di masjid atau di musola. Tuh begitu. Itu pahala. Semuanya pahala yang Allah berikan. Dan itu diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa juga begitu. Yang umatnya kerjain itu dosa yang besar yang kecil itu diperlihatkan. Tidak ada yang lebih besar lagi kecuali orang yang udah hafal Al-Quran lupa. Itu termasuk dosa besar. Ya, jadi makanya kita kalau udah baca Quran udah hafal jangan sampai lupa. Kalau lupa itu termasuk yang nanti diperlihatkan ke Nabi. Itu termasuk dosa besar. Enggak boleh. Ya makanya bapak saudara kita disuruh rajin baca Quran supaya hafalan kita kagak hilang. Kalau kita udah hafal kemudian ya kita nggak baca-baca bisa lupa nggak? Bisa. Itu dosa. Dosa. Kita udah hafal surah Al-Kafirun kita kagak baca-baca lupa. Dosa tuh. Satu ayat kah atau satu surah kah yang memang kita udah hafal kemudian kita nggak baca-baca sampai lupa, berdosa. Dan itu diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita disuruh murojaah, rajin baca Quran. Yang udah hafal dipertahankan hafalannya. Menghafal Quran susah, tapi menjaga hafalannya lebih susah lagi. Makanya orang yang udah tahfiz, yang udah hafiz, yang sudah hafalannya 30 juz, apa 15 juz, apa 10 juz, itu dia harus rutin baca, jaga terus. Kalau seandainya nanti terlupakan dosa seperti itu. Nah jadi kembali kita membersihin kotoran di masjid, di musola, pahalanya gede. Dan itu diperlihatkan ke Rasulullah. Nih umatmu ya Rasulullah, ya sedang membersihkan kotoran masjid di musola. Ya lantainya kah ya itu dapat diperlihatkan ke Rasulullah. Nah begitu makanya kewajiban. Jangan bilang bukan tugas saya. Jangan. Kalau kita datang ke musola atau ke masjid di depan tuh ya di lantainya ada tai ayam, kotoran ayam. Kita yang lihat, udah kita yang bersihin. Jangan diamin aja. Biarin aja ntar ada yang punya tugas ini. Jangan. Takutnya kalau ada orang kagak tau nginjak bisa menyebar kemana-mana. Sementara musola masjid itu rumah Allah yang harus selalu bersih, toharoh, suci. Tuh begitu. Ya, jadi mesti punya kewajiban kita semuanya. Sehingga dijanjiin ya bahwa itu adalah pahala dan itu nanti akan diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali tuh kalau kita jalan pagi nelapak itu kalau kering sama kering cuma debu-debu doang itu kagak najis. Walaupun kita yakini debu itu udah bercampur dengan kotoran, tapi kalau kering sama kering itu nggak apa-apa. Ya, beda kalau kita memang nginjek ainun najasahnya, nah itu yakin pasti udah najis. Ya, begitu. Ya, jadi ya kalau hal-hal yang memang sulit untuk dijaga dan dipelihara, nah itu makruh semuanya dimaaf. Wa kharaja bitini syari'i dan dikecualikan dengan tanah debu yang ada di jalan raya melau talatoha ya kalbun yutinu syari apabila ya seekor anjing itu mengotori dengan tanah yang ada di jalan tadi wan tapado ala insanin kemudian itu nanti dia ya terkena dicipretkannya
ya kepada manusia. Nah itu beda. Ada emang seekor anjing, dia habis buang kotoran di situ, kemudian dia lemparkan kepada manusia. Nah itu lain. Itu jelas-jelas ada ainun najasahnya. Itu enggak dimaaf namanya. Wa ma law rassassaqa alal ardin najisa, dan sesuatu yang dicipretkan ya kepada bumi yang memang najis. Beda. Air got. Lah air got emang najis. Ya kemudian dicipretkan ya ke mana? Ya ke tanah, kemudian kita injak, ya jelas najis itu. Ya, ini kan air hujan, kemudian ada debu-debu yang kotor yang ada najisnya, itu cipretannya kagak najis. Tapi kalau air got dibuang kemana? Ke jalan raya, kita injak nggak pakai sendal kita, ya najis. Atau kita lagi mau ke masjid, ke musola, ya ada orang lagi buangin air got, kecipretan ke kain kita, najis nggak? Najis. Jangan bilang dimaaf, jangan. Ya kita bisa minta tolong. Ya Mas tolong dulu. Ya saya mau lewat dulu. Ya itu begitu boleh. Bisa namanya. Jangan kita diam aja. Akhirnya kena cipretannya. Air got itu yang diyakini najis, ya najis. Itu sebab itu bisa dijaga, dipelihara. Begitu. Fatara minhu syai'un ala sahsin, maka berterbangan sesuatu atas pribadi orang tadi, fa innahu yu'fa anhu, maka itu dimaafkan juga. Wal muradu bisyairi, dan yang dimaksud dengan syari jalan raya, mahallul mururi, yaitu tempat orang yang lewat. Itu namanya jalan raya, orang lewat. Ya, setiap hari itu ada orang yang murur, ya kendaraan, manusia. Nah, itu disebut syari'. Wa illam yakun syari'an, sekalipun itu tidak dikategorikan syari', ya seperti apa? Seperti kada hazil hamam, seperti jalan-jalan kecil yang mau ya menuju kamar mandi umum. Nah, itu juga masuk walaupun tidak disebut jalan raya, jalan kecil, gang kalau kata kita. Wa ma haulal fasaki mimma la yu'tadu naziruhu, dan juga segala yang memang di sekitar hal-hal yang tidak biasa ya bandingannya. Wa yahtaliful ma'fu anhu, dan berbeda-beda yang dimaaf daripadanya, waqtan wa mahallan, baik waktu dan tempatnya, min saubin wa banin, yang ada di pakaian maupun di badan. Fayuqba anhu fi zamanis syita'i, maka dimaafkannya ya di waktu musim ya syita dingin. Amma la yuqba anhu fi zamanis syayb, yang memang tidak dimaafkan pada masa atau musim panas. Wa fi zaili, dan juga pada ujung kain kita. Zail itu tuh ujung kain ya. War rijli, dan di kaki. Amma la yuqba anhu, dari apa yang tidak dimaafkannya. Fil ma'i, di dalam air. Wal fil yadi, di tangan. Wal kami, dan di lengan. Ya, jadi ada kalau di ujung kain, di kaki itu dimaaf, tapi tidak dimaaf kalau terkenanya di mana? Di tangan atau di lengan tangan. Nah, itu sebab kalau tangan kan ini lebih banyak bisa menjaga bagian atas, lengan gitu juga. Tapi kalau kita pakai sarung, ya kita berjalan itu memang di bawah. Jadi artinya ya cipretan air hujan atau angin-angin debu itu mungkin bisa lebih banyak terkena di bagian bawah, sehingga itu dimaafin. Tapi kalau tangan ini bisa lebih terjaga. Ya, jadi itu yang dimaaf di kaki, di ujung kain kita, dah tidak dimaaf di mana? Di tangan atau di lengan kanan kita, di lengan ya tangan kita. Seperti itu Bapak Saudara. Bi khilafi ma la ya'surul ihtirazu anhu, berbeda kalau memang yang tidak susah dijaganya, bihaisu ya yunsabu, dinisbahkan sahibuhu kepada pemiliknya, likilati tahaffuzi, karena sedikit penjagaannya, au lisakotin, atau karena gugurnya. Jadi kalau masih bisa dijaga, dipelihara, nah itu enggak dimaafin. Nah kalau yang udah susah untuk dijaga, dipelihara, nah itu dimaaf. Intaha, selesai sudah.
Nah itu terkait tentang najis yang dimaaf udah rapi. Sekarang kita ya kembali ke bahasan yang lain. Wa furudus sholati ay arkanuha. Ya, jadi sekarang kita masuk pada fardu atau rukun-rukun sholat. Ya, ada berapa fardu sholat atau rukun sholat? Itu sama niata asyara ada 18. Walaupun nanti para ulama-ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang bilang 18, ada yang bilang 17, ada yang bilang ya 15 dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya cara menghitungnya aja yang beda. Ya, tapi jumlahnya itu sama Bapak Saudara. Ya, yang disebutkan dari takbiratul ihram sampai salam ya sama. Cuma satu ada yang menghitungnya, satu yang tidak. Sehingga ya ada beda jumlahnya. Ada yang bilang 18, ada yang kurang dari 18. Tapi yang masyhur emang 18. Rata-rata ngitung. Sebab tumakninah dihitung satu persatu. Kalau ada yang tidak menghitung 18, tumakninah kagak dihitung satu-satu, udah satu aja. Misalnya tumakninah udah. Ada yang bilang misalnya ya i'tidal satu, tumakninah pada saat i'tidal dihitung. Ruku satu, ntar tumakninah pada saat ruku satu lagi. Itu yang bisa menyebabkan kenapa jumlahnya jadi berbeda-beda. Ya, pada dasarnya tumakninah sama juga. Ya, jadi kita kalau sholat itu rukun-rukun sholat harus kita benar-benar jalani, kita perhatiin. Sebab kalau rukun sholat Bapak Saudara kita tinggalkan baik lupa maupun sengaja, maka sholat kita tidak sah. Karena memang itu bagian penting, dia unsur dalam sholat. Kalau syarat bukan unsur tapi penting, bukan bagian sholat, tapi itu penting harus kita penuhi seperti menghadap ke kiblat, bersih dari najis, itu syarat. Tapi kalau rukun udah unsurnya, baca Fatihah, ya itu memang sholat. Ruku ya memang sholat, berdiri ya memang sholat. Kemudian duduk antara dua sujud itu namanya rukun. Kalau ada orang meninggalkan rukun-rukun sholat baik sengaja maupun tidak, maka sholatnya tidak sah, wajib diulang kembali. Contoh begini Pak, kita sholat nih ya, di rakaat pertama kita lupa baca Fatihah, ingatnya pada saat rakaat kedua. Nah maka sholat yang tidak baca Fatihah tidak sah. Bagaimana caranya? Maka pada saat kita di rakaat kedua, anggap saja ya itu rakaat pertama lago, nggak usah dihitung karena tadi kita lupa baca Fatihah. Nggak usah dibatalin, tetap aja jalanin. Tapi nanti rakaat kedua itu dianggap sebagai rakaat pertama. Rakaat pertama itu tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena kita lupa baca Fatihah. Atau apa aja yang rukun? Lupa sujud kah? Lupa i'tidal kah? Di rakaat pertama. Nah ingatnya di rakaat kedua. Maka rakaat yang pertama dianggap lago, dianggap sia-sia, nggak perlu dihitung. Rakaat kedua sekarang kita hitung menjadi rakaat pertama. Itu begitu pentingnya rukun. Nah makanya nih bahasan arkanus sholah yang ada 18 harus kita perhatiin banget supaya sholat kita jangan sampai tidak sah menurut zohirnya. Fikih itu hanya menilai yang zohir. Kalau masalah hati batin itu bukan tinjauan ilmu fikih. Ya, jadi ilmu fikih nggak bisa menilai oh orang ini khusyuk atau enggak. Itu khusyuk masalahnya di hati. Orang ini sholatnya ria atau ikhlas, itu bukan tinjauan ilmu fikih. Sebab itu hati. Ya, jadi makanya ilmu fikih nggak membahas tuh masalah ini khusyuk atau enggak, ini ria atau ikhlas, ini sum'ah atau tidak, orang ini sholatnya sebenarnya ria, itu nggak dibahas di dalam ilmu fikih. Nah nanti bahasannya ilmu tasawuf supaya kita sholat jangan sampai ria, jangan sampai sum'ah. Tapi fikih itu membahas zohirnya. Ini orang sholatnya secara zohir sah atau enggak. Kalau udah memenuhi persyaratan rukun, insya Allah udah sah.
Nah kalau masalah khusyuk atau enggak lain lagi. Masalah di riya atau di ikhlas lain lagi urusannya. Makanya setelah kita belajar fikih harus belajar tasawuf supaya nanti ada ya itu kombinasi dari segi fikihnya benar, dari segi tasawufnya juga bagus sehingga saling menopang satu dengan yang lainnya. Orang belajar ilmu fikih aja nggak belajar ilmu tasawuf nggak boleh. Belajar ilmu tasawuf aja nggak mau belajar ilmu fikih kagak boleh juga. Nah begitu. Jadi saling mendukung Pak satu dengan yang lainnya. Nah ini yang dimaksud dengan arkan. Ya jadi arkanus sholah. Lima kanal fardu yutlaqu ala ma la budda minhu. Karena yang dimaksud fardu itu sesuatu yang harus. Ya jadi fardu sesuatu yang harus. Rukun ya sama, sesuatu yang harus. Makanya antara rukun dengan fardu ya sama. Kecuali dalam ibadah haji. Kalau dalam ibadah haji rukun sama haji beda. Rukun lebih tinggi kebanding daripada fardu. Kalau rukun haji nggak boleh ditinggalin. Kalau ditinggalin nggak bisa diganti dengan ya dam. Ya maka hajinya nggak sah. Berarti tahun lagi dia wajib ya mengkodok. Bukan saat itu juga mengkodonya tahun lagi. Karena memang haji itu setahun sekali. Ya beda kalau umroh nggak sah bisa diulang kembali bayar dam kemudian diulang kembali kodoin. Ya kalau umroh kan waktunya kapan aja sepanjang tahun. Tapi kalau haji waktunya hanya tertentu. Nah ini udah mulai nih waktu-waktu haji namanya mikot zamani. Saudara-saudara kita udah banyak nih yang pada di Mekah di Madinah. Ya seperti itu. Tapi inti hajinya belum. Ya inti hajinya udah belum? Belum. Ini baru muqaddimah haji aja. Makanya ada yang ke Madinah dulu. Itu masih muqaddimah haji. Yang udah selesai di Madinah 8 hari. Udah bikin arba'in. Bahkan nanti dia ke Mekah. Mekah juga baru umroh. Makanya hajinya tamattu namanya. Dia udah bikin umroh. Ya, hajinya belum. Nanti nunggu tanggal 9 apa? 9 Zulhijjah. Itu begitu. Jadi bareng semuanya. Yang sekarang belum berangkat tenang aja ditungguin masih. Ya dia udah berangkat aja gue belum. Bagaimana dah nih? Tenang aja. Ya, sebab intinya mu'zamu arkanil hajj al-wukuf bi Arafah. Jadi inti orang melaksanakan haji nanti wukuf tanggal 9. Ya, itu begitu. Ini diprediksi di Saudi Arabia ya itu bahwa wukuf jatuhnya hari Jumat. Wukuf jatuhnya hari Jumat. Nah, kalau memang itu benar berarti tahun ini adalah haji akbar. Ya, haji apa? Haji akbar. Makanya yang udah 2 tahun nunggu-nunggu sekarang udah bisa berangkat. Alhamdulillah dia bisa melaksanakan haji akbar. Ya, kita doain tuh saudara-saudara kita semuanya biar pada sehat. Guru-guru kita yang pada berangkat haji juga kita doakan biar pada sehat semuanya. Ya, begitu. Ya. Kalau seandainya wukufnya hari Sabtu, ya kagak jadi haji akbar. Kalau wukufnya hari Jumat, jadi hari akbar. Kan yang dilihat wukuf, bukan lebarannya. Kalau lebaran hari Jumat bukan haji akbar. Wukufnya yang dilihat. Kalau wukuf hari Jumat akbar. Kalau lebarannya hari Jumat bukan akbar. Begitu, ya. Nah, kalau kita di sini bagaimana? Ya, nanti tinggal lihat. Ya, nanti saya akan sampaikan. Kita ya jatuh tanggal 1 Zulhijjah itu bareng kagak sama di Mekah. Nanti akan saya informasikan. Nah, kalau enggak ada masalah. Bisa terjadi di Mekah udah lebaran kita belum. Bisa. Ya, itu. Dan kelihatannya diprediksikan tahun ini nih kita bisa beda sama Arab. Kalau seandainya kita lebarannya hari Minggu berarti beda. Ya, kalau kita ya lebaran hari Minggu di Mekah lebaran hari Sabtu berarti beda. Itu bagaimana? Nggak ada masalah. Nanti akan saya sampaikan. Ya, sehingga biar masyarakat tuh ya paham benar. Ya, kalau kita lagi puasa Arafah di sana udah lebaran. Ya, takutnya nanti ada orang-orang segelintir manusia yang bilang kamu haram.
Ya puasa lagi lebaran, di Mekah udah lebaran. Ya kamu lagi puasa. Nah itu takutnya begitu doang. Padahal kita tidak ngikut ke sana. Ya kita ikut matlak kita di Indonesia. Kalau memang di sini masih tanggal 9, ya kita puasa. Walaupun di sana udah lebaran, itu enggak jadi masalah. Sebab waktu kan beda, matlaknya beda. Seperti sekarang nih, kita udah selesai sholat subuh di Masjidil Haram, udah subuh belum? Belum. Iya Pak, di Masjidil Haram sekarang belum subuh. Begitu. Jadi emang beda. Nah seperti jadi kalau masalah waktu matlak itu tergantung negaranya letaknya di mana. Bisa kadang-kadang lebaran sama, bisa kadang-kadang lebarannya berbeda. Seperti itu. Jadi kita kembali terkait tentang rukun sholat. Nah itu ya sama meliputi juga yang wajib. Jadi antara rukun dengan wajib sama. Kecuali yang tadi saya sampaikan ya dalam ibadah haji saja yang berbeda. Ada rukun, ada wajib. Kalau di dalam sholat rukun dan wajib atau fardu itu sama saja. Walaisa man aroda bainal muradi bihi, dan tidaklah orang yang menginginkan ya bermaksud yang dimaksud itu wa huwa ruknu, yaitu rukun, taqaddama maknahu lughatan wa syar'an, itu udah terdahulu terkait tentang maknanya ya baik secara lughah maupun secara syarak, secara istilah. Jadi kalau dari segi makna udah dijelaskan, ada rukun, ada syarat, itu kita udah dijelaskan semuanya. Qauluhu samaniyata asyara, jumlahnya ada 18. Jadi rukun sholat jumlahnya ada 18. Ai ba'dat tumakninati fi mahallihal arba, di tempat-tempatnya yang 4. Tumaknina tuh misalnya begini, kita i'tidal ada tumaknina, kita ruku ada tumaknina, kita sujud ada tumaknina, kita duduk antara dua sujud ada tumaknina. Ini aja ada 4. Kalau tumaknina dihitung satu kan udah beda. Kalau ada orang ngitung tumaknina aja satu doang. Kalau ada ngitung satu waktu i'tidal, satu lagi waktu ruku, satu lagi waktu sujud, satu lagi waktu duduk antara dua sujud, udah berapa? Udah 4. Nah itu bedanya begitu. Padahal sama-sama tumaknina itu intinya ya rukun sholat. Makanya Bapak Saudara, kita kalau sholat tumaknina harus ada, baik waktu sholat fardu maupun waktu sholat sunnah. Sami Allahu liman hamidah, tenang dulu. Kalau bacaannya mah sunnah, Rabbana tuh Rabbana lakal hamd dan seterusnya itu sunnah. Cuma tumakninahnya nih yang rukun. Jadi kalau kita sami Allahu liman hamidah belum tenang, udah langsung sujud, kagak sah sholatnya. Nah ini tolong diperhatiin. Walaupun ke sholat sunnah, bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Jangan sami Allahu liman hamidah, orang harus sami Allahu liman hamidah, tangannya masih bergerak-gerak, udah langsung sujud. Jadi tolong diperhatiin banget. Jadi kalau kita begini nih Bapak Saudara, ya, kita habis ruku nih. Ini penting banget masalahnya. Ini habis ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah, tenang. Boleh begini? Boleh juga. Sami Allahu liman hamidah, boleh begini. Ya, tenang yang penting tuh. Tumakninah. Baru kita sujud. Nah, sementara bacanya Rabbana lakal hamdu itu sunnah. Sunnah. Nah, begitu. Kalau kita begini nih, Sami Allahu liman hamidah, Allah. Udah ada tumakninah belum tuh? Belum. Tapi kadang-kadang ada tuh yang sholatnya begitu. Tapi bukan kita, bukan. Insya Allah. Ini contoh yang kagak benar begini. Sami Allahu liman hamidah, Allah. Nah, begitu. Jadi belum ada tumakninah udah Allahu Akbar. Jangan. Ya emang mau ngejar setoran ya, cepet-cepet banget sholat, jangan. Ya sholat itu penuh dengan kekhusyuan. Ya minimal tumakninah harus ada. Nah itu. Jadi ini tumakninah
di setiap 4 yang tadi saya katakan, pada saat i'tidal, pada saat lagi ya ruku, pada saat lagi sujud, pada saat lagi duduk antara 2 sujud, itu mesti ada tumakninah. Ya, kalau tidak ada tumakninah maka tidak sah sholatnya, karena tumakninah termasuk rukun. Tempatnya ada 4, itu namanya fi mahalihal arba. Jadi tempatnya ya itu ada 4. Wal mualat, dan juga termasuk mualat arkanan, itu dihitung ya sebagai rukun. Itu rukun juga. Mualat artinya berturut-turut, ya, dari satu rukun ke rukun yang lain, dari satu rukun lagi ke rukun yang lainnya. Nah itu termasuk dihitung menjadi ya rukun sholat. Saya kira sampai sini mengingat waktu. Nanti baru wal mu'tamadu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.